kita akan melihat bahwa ternyata ya pesantren di sini itu ada masa-masa ininya, masa-masa goncangnya, masa-masa goyangnya. Jadi setelah kemudian merdeka itu ada SKP 3 Menteri tahun 1975 ijazah madrasah setara sekolah umum, ya. Tetapi kemudian di sini ada satu hal yang menjadi daya ubahnya pesantren, yakni kalau kamu mau diakui setara, maka kamu harus ikut sistem pendidikan nasional begitu. Nah, maka kemudian pesantren tradisional terpaksa berubah dan menjadi madrasah negeri untuk bertahan hidup. Jadi banyak di masa-masa awal kemerdekaan itu banyak sekali pesantren itu yang antara dia mati maksudnya bubar, atau kemudian terpaksa berubah untuk bertahan hidup. Karena waktu itu mereka bersaing sama sekolah negeri, sekolah impres yang kemudian disupport sama pemerintah, lebih murah dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka mau nggak mau ya kita harus berubah, kita harus berbenah. Nah, itulah kemudian kalau kita tanya pesantren-pesantren sekarang itu bagaimana, ya mereka adalah pesantren yang berhasil beradaptasi dan bertahan sehingga kemudian melewati masa sampai sekarang begitu. Lanjut. Nah, masuklah era Islam terpadu. Ini 1980-1990-an. Jadi ada satu kelas yang sebelumnya tidak pernah muncul di Indonesia. Namanya kelas menengah muslim. Namanya Muslim Middle Class. Ya. Jadi Islam terpadu ini adalah apa istilahnya ya? Adalah jadi pada masa itu Islam terpadu itu adalah perpaduan yang sebelumnya tidak dimiliki dan tidak digambarkan sempurna oleh pesantren tradisional, yakni cerdas intelektual, moral bagus, sama karakter Islam. Ya. Karena muslim kelas menengah ini adalah tipe yang mereka itu mencari pendidikan yang Islami, tapi tidak saya nyebutnya, gampangnya tidak kelihatan old school. Maka lahirlah Islam terpadu. Dan di titik ini ya, Islam terpadu memperkenalkan istilah santrinisasi. Walaupun ini bukan istilahnya Islam terpadu, tapi ini dikenal sebagai santrinisasi, di mana kemudian identitas agama, aktivitas agama itu dibawa ke ranah publik. Ini perannya Islam terpadu dan kita harus bangga dengan ini karena ini amal jariahnya semua begitu. Bagaimana kemudian dulu jilbab, mungkin ustaz-ustazah ingat ya, bagaimana jilbab itu dulu orang itu mempersekusi jilbab sedemikian rupa. Saya ingat dulu bule saya cerita kalau orang jilbaban itu nggak boleh ikut upacara. Kemudian kalau foto ijazah harus lepas jilbab. Nah, kayak hal-hal seperti itu masih terjadi pada tahun 1980-an begitu. Tapi berkat santrinisasi akhirnya jilbab itu bisa merata. Aktivitas-aktivitas seperti kayak ngaji, kemudian kajian-kajian, dan itu nggak cuma di masjid. Jadi yang tadinya selama ini orang-orang tuh menganggap bahwa yang namanya aktivitas Islam itu di masjid aja, itu dibawa keluar sama gerakan Islam terpadu ini menjadi model. Nah, ini ya, era ini adalah era goncangan pesantren kedua. Ya, pertama itu setelah kemudian kemerdekaan. Nah, setelahnya adalah era Islam terpadu begitu. Lanjut. Nah, ini tahun berapa ini? Berapa ya? Di Jabarus Community itu 2005-2006 di Jabarus Community. Sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Semua orang sudah berhijab. Jadi dulu di Jabarus Community ya orang yang pakai hijab, komunitas orang-orang yang berhijab begitu. Dulu kenapa tidak semua orang berhijab? Tapi kalau sekarang hijab itu sudah menjadi hal yang sangat umum sehingga sudah tidak perlu ada komunitas lagi. Kenapa? Semua orang sudah berhijab begitu. Nah, ini adalah bagaimana citra orang ingin tampil Islami, tapi karena mereka kelas menengah, maka mereka juga ekspresi Islami itu ekspresi Islami yang ya kelas menengah, bukan ekspresi Islami yang dulu kan jilbab itu dianggap sebagai sesuatu yang lumut, ribet dan sebagainya. Nah, maka mereka menciptakan hal-hal seperti ini begitu. Atau kemudian misalnya ekspresi keislaman mereka ditampilkan dalam halal dan direspon oleh industri. Kulkas
kulkas bersertifikat halal pertama begitu. Ini kan jadi bahan tertawaan dulu. Kok dipangan kulkasnya kan juga begitu. Jadi ini adalah respon dari kelas menengah muslim. Jadi pihak ini kulkas Shark kalau nggak salah, itu mereka tahu bahwa pasarnya gede. Karena pasarnya gede, mereka harus merespon. Pasar ini peduli sama apa sih? Sama ekspresi keislaman. Apa ekspresi keislamannya? Halal. Kalau halal, makanya kemudian mereka ciptakan kulkas yang halal. Walaupun sebenarnya nggak nyambung-nyambung banget, tapi ya akhirnya laku. Kenapa? Karena ini menjawab permintaan muslim middle class. Lanjut. Nah, muslim middle class itu adalah kombinasi antara kesolehan dan konsumerisme. Ya, mereka pertama kena kapitalisme global secara umum begitu. Yang kedua adalah mereka suka mengekspresikan keislaman di ruang publik, dan umumnya mereka bilang ya kesuksesan itu terjadi ketika kita banyak ibadah, dekat kepada Allah, maka kemudian kita akan sukses seperti itu. Hal-hal seperti itu. Nah, muslim kelas menengah ini dia punya poin-poin halal lifestyle, gaya hidup syar'i, filantropi modern dan sebagainya. Nah, sekolah Islam itu ada di sini. Posisinya sekolah Islam itu ada di sini, gaya hidup syar'i. Lanjut. Ini 4 tipenya, apatis, rasionalis, konformis. Ini by teori. Nanti saya bagi slide-nya, jadi Ustaz Zara nanti bisa dipelajari begitu. Secara umum yang paling umum yang biasanya pelanggarannya itu antara ini sama ini. Universalis sama konformis. Kalau konformis ini cenderung dia close minded, ketat terhadap syariat, ya konco-konco salafi, kemudian yang ketat-ketat itu biasanya konformis. Ini juga mereka ya bukan berarti kemudian mereka nggak masuk ke IT juga, ada yang banyak yang masuk ke IT, tapi sebagian besar akhirnya kemudian salafi bikin sekolah sendiri dan lain sebagainya begitu. Lanjut. Ini ada 47,85 juta jiwa di Indonesia, tinggal di daerah urban dan suburban, didominasi generasi X, milenial dan sedikit Gen Z. Nah, ini kabar baiknya, jumlahnya banyak. Kabar buruknya, next, jumlahnya turun. Ada 9,4 juta yang tidak lagi menjadi kelas menengah. Ya, bisa jadi kelas menengah turun jadi kelas rentan miskin atau kelas miskin begitu. Artinya kemudian ini kemerosotan ini suka tidak suka itu berpengaruh kepada angka bayangkan ini satu keluarga, anaknya satu, kalau anaknya 2 tinggal dilipat gandakan jumlahnya, kalau anaknya 3 tinggal dilipat gandakan 3, artinya kemudian akan cukup besar. Dengan jumlah yang semakin sedikit kemudian saling bersaing, ya akhirnya kemudian jadilah red ocean, berdarah-darah. Jumlah sekolah Islam semakin banyak karena semua akhirnya seperti yang saya sebut tadi, Islam terpadu itu menjadi model. Semua gerakan Islam itu menirunya. Muhammadiyah akhirnya bikin versi Islam terpadunya sendiri, NU bikin Islam terpadunya sendiri, Salafi bikin Islam terpadunya sendiri, apalagi MTA bikin Islam terpadunya sendiri. Terus gerakan-gerakan Islam non jamaah misalnya ya Sintri Hanif saja itu juga akhirnya bikin sendiri. Kayak misalkan pesantren kalau di Jogja itu ada namanya pesantren Sahabatku, punyanya Pak Jody. Pak Jody itu kan sebenarnya secara afiliasi nggak terlalu kemana-mana. Dia ya udah pengusaha yang Hanif saja begitu, walaupun waktu itu sempat dekat sama Ustaz Mansur begitu. Tapi secara umum tidak gimana-gimana. Itu yang begitu juga banyak. Gitu. Belum lagi kita bicara soal sekolah-sekolah Islami yang sejak lama sudah eksis, via Al-Azhar dan lain sebagainya, yang dia bisa buka di mana-mana begitu. Nah, itu menjadikan market sekolah Islam semakin lama semakin red ocean, semakin merah. Sekolah baru bermunculan dan momentum kebangkitan muslim middle class itu sudah lewat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustaz sekalian merasa bahwa pada masa Al-Hikmah itu naik kemudian bisa bertemu dengan sangat bagus, itu bukan karena branding yang bagus, bukan karena kinerja yang bagus. Oke, itu ya,
kita semua mengapresiasi kerja yang bagus. Akan tetapi salah satu daya dongkrak terbesar ketika waktu itu bisa bagus adalah karena momentum. Ada momentum kebangkitan kelas muslim. Nah, ketika momentum ini lewat, akhirnya kita mulai merasa susah. Jadi sama seperti halnya misalnya tukang parkir, ya, yang biasanya di situ penghasilannya biasa-biasa aja, tiba-tiba di dekat sana ada acara dangdutan gitu, ngundang atau oke lah acara ini bersolawat gitu, ngundang Habib Syekh siapa gitu, kan otomatis motor kan ini semua ya ngumpul di sana, dia langsung wah ini ramai di sini ya, jadi tukang parkir di sini laris ya begitu. Tapi hanya satu malam itu saja, setelahnya sepi lagi. Nah, kesalahan kita adalah ya, kita terlena dengan itu. Kita seperti terlena dengan satu malam sholawatan itu, masuk wah luar biasa jadi tukang parkir di sini, motornya banyak, untungnya banyak gitu. Tapi ya hanya malam itu saja. Nah, karena momentum kebangkitan muslimin dan kelas itu sudah lewat, ya, maka kemudian sekarang adalah masanya kita istilahnya stagnan begitu. Nah, ketika stagnan ini ya wajar ketika ada penurunan begitu. Nah, masalahnya kita seringkali terlena. Sering bilang dulu itu ngantri, dulu itu sampai pada waiting list dan lain sebagainya begitu. Tapi kemudian sekarang rasa apa yang salah begitu? Ya karena momentumnya sudah lewat saja, kayak gitu. Jadi ini perlu jadi bahan evaluasi buat kita semua. Next. Ya. Nah, kita fokus pada akuisisi tapi lupa sama perawatan. Ini penting. Ya. Kita fokusnya adalah pada PPDB, PSB. Ayo, ini sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian begitu masuk, nah hal-hal yang kurang ketika proses pembelajaran, ketika proses bersama dengan peserta didik dan lain sebagainya, itu kurang diperhatikan. Karena kita merasa bahwa ini sudah masuk. Kalau sudah masuk ya udah begitu. Nah, seperti yang saya sebut tadi, bahwa yang namanya branding itu tidak hanya pasang di awal, tapi dia harus dirawat dan ditumbuhkan, dievaluasi terus menerus seperti itu. Next. Nah, maka kita harus berbenah. Nah, konteks ini saya berikan sebagai awalan untuk ustadz-ustadz sekalian, ya, bahwa alimah ya secara arah sudah sangat pas. Artinya kemudian ada kesadaran ini saja menurut saya sudah satu hal yang sangat luar biasa. Karena banyak yang nggak sadar, banyak yang tidak mau berubah, banyak yang kemudian udahlah nggak butuh hal seperti itu, kita udah benar kok begini gitu. Nah, kesadaran ini saya pikir ini hal yang kemudian perlu saya apresiasi dan saya syukuri sekali begitu, bahwa berarti kita ada kesadaran untuk berbenah ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan ya saudara ipar saya, Mas Nafian Fuad. Ini beliau nanti akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan branding, terkait dengan apa itu branding, dan kita coba perbaiki secara konsep ya, pemikiran kita, perspektif kita tentang apa itu branding dan bagaimana kita mengusahakannya dan apa konteksnya untuk kita. Silakan kepada Mas Nafian Fuad, saya persilakan. Yang bahkan ya itu dipakai oleh perusahaan closing, marketing, apa tadi, pasar kayak gitu. Itu ada yang kita mulai sadar bahwa memang secara peta kita perlu adapt seperti itu. Selain closing, nah yang paling penting kalau menurut saya sebagai penutup sebelum pindah ke Mas Safian, ya, yang paling penting itu selain orang yang menyampaikan juga apa yang disampaikan. Saya ingat Zaid bin Harisah ya, Panglima, jadi kaum muslimin berperang melawan Romawi yang waktu itu panglimanya adalah Rustum. Saya lupa, Sa'ad bin Abi Waqqas. Komandan tertingginya Sa'ad bin Abi Waqqas, komandan detasemen itu adalah Mughirah bin Syu'bah. Salah satu
prajurit infanteri namanya Libby bin Amr, ya. 3 orang ini diundang semuanya secara terpisah oleh Rustum ke tendanya. Ketika masa-masa nggak perang begitu, ditanya orang Arab, kamu ngapain? Apa urusanmu kesini? Kamu adalah kamu tinggal di gurun. Jadi secara geografis itu Arab itu nggak dianggap sebagai kekuatan, cuman orang-orang gurun nomaden nggak jelas begitu bagi Imperium Romawi pada masa itu. Makanya Rustum penasaran, ini orang Arab ngapain sih menghimpun kekuatan untuk menyerang kita begitu. Maka kemudian saat di Abi Waqqas, Mughirah bin Syu'bah dan Libby bin Amr itu menyampaikan hal yang sama. Sama itu sampai verbatim. Verbatim itu kata per kata. Kami adalah umat yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Rustum bilang sama pasukannya, ini kalau dari atas sampai bawah ngomongnya sama, ini nggak bisa kita kalahkan, pasti kita kalah. Akhirnya kemudian Rustum memutuskan, udah pasukan bagi 2, separuh dipulangin buat bertahan di kerajaan, yang separuh ini ya udahlah ikhlasin aja, dan memang benar kalah habis begitu. Artinya yang tidak kalah penting dari orang yang menyampaikan, ya lebih penting lagi apa yang disampaikan. Nah, alimah harus punya itu, harus punya apa istilahnya ya, istilahnya buku kalau yang kemarin itu yang living school itu ya punya manifesto. Ya punya manifesto. Manifesto itu ya buku yang emang kalau itu dibawa kemanapun, semua ustadz-ustadznya ketika ditanya A, ya jawabannya itu. Ketika ditanya B, jawabannya itu begitu. Nah itu harus punya paling nggak seperti itu. Ya begitu. Saya terima kasih Ustaz Eko sudah menyampaikan sharingnya sangat-sangat luar biasa. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Hadian untuk dilanjutkan. Mohon silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Sia dan bisa kita review sedikit. Ini insya Allah saya baru teringat kalau file ini yang kemarin disajikan ke hampir 40 ya kalau nggak salah peserta Islamic School Branding yang di Jogja tempoh hari. Nah ini ada beberapa, saya kira ini relevan sekali Ustaz untuk jadikan pengayaan dan mungkin awareness bersama mungkin untuk dibahas ya. Ada beberapa file. Yang pertama adalah Indonesia Halal Market Report ya. Yang kedua adalah Indonesia Middle Class Muslim, bagaimana apa ya istilahnya behavior dari ini, walaupun data 2017 tapi saya rasa kurang lebih relatif masih relevan ya terkait masalah bagaimana data-data behaviornya dan seterusnya. Nah ini juga saya rasa tidak kalah pentingnya ya tentang Digital Mom Survey Indonesia, walaupun kebanyakan dari customer user audience wali dari pondok ini adalah datangnya dari internal ya kayak gitu, organik. Tapi kami rasa ada baiknya untuk memahami yang seperti ini karena udah kuat sekali sebetulnya terkait perubahan di sisi market middle class walaupun bukan muslim. Bahkan adik kami nomor berapa Pak Menteri? Nomor 6 itu baru saja melahirkan dan ternyata dia sudah menjadi seorang ibu. Jadi putri ini milenial tidak diakui, Gen Z juga nggak mau menerimanya karena mepet Pak Bu. Dia lahir 98 ya kalau nggak salah 98. Jadi menganggap dirinya Gen Z. Ternyata Gen Z ini sudah menjadi audiens target market dari kita Bapak Ibu. Saya mohon izin menggunakan term kita ya supaya lebih enak kayak gitu. Lalu yang berikutnya ini, kalau kita coba katakan ya, ternyata memang bahwa milenial dan sebagian Gen Z itu ya justru sekarang adalah core atau target utama market kita kan Bapak Ibu ya. Artinya misalnya apalagi untuk ukuran kayak KB
TK, SD mungkin ya. SD itu saya anak bungsu sudah mau SMP. Bang Z generasi milenial ya, milenial. Saya juga generasi milenial, saya selisih 1 tahun. Bang Z nggak nyampe bang, selisih kurang lebih berapa bulan dengan Bang Z sama-sama milenial. Anak saya paling besar itu kelas 3 SD, usia kurang lebih 9 tahun kalau nggak salah. Istri saya sudah kayak awas aja kalau salah berapa umurnya. Insya Allah kalau anak saya itu ingat satu, ingat semua Bapak Ibu Ustaz Ustazah. Karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 umur 9, 8, dan 7 ya. Secara skor kalau perhubungan saya ke istri itu, skor saya dan istri itu 3-4. Jadi 3 jadi 4 belum berjodoh, belum takdirnya karena keguguran 4 kali. Nah ini Indonesia Millennial and Gen Z Report per tahun ini belum lama dikeluarkan. Saya rasa ini apa ya namanya, walaupun sekali lagi bukan profilnya Muslim secara spesifik, ini cukup relevan kayak gitu karena target market dari kita yang seperti sudah dipaparkan oleh Bang Zia tadi itu adalah Muslim middle class. Jadi ada beberapa keyword. Yang pertama ya pasti Muslim, yang kedua middle class. Oke, mungkin itu sedikit secuplik. Saya juga baru ingat, mohon izin Ustaz Ustazah untuk masuk ke sesi berikutnya deh. Ya harapannya setelah ada pemaparan dari Bang Zia tadi, yang saya cukup menikmati bagaimana saya tadi lapor ke grup keluarga. Ini namanya menemani Bang Zia bernostalgia dengan cover mengisi in-house training ya Bang, kayak gitu. Jadi saya melihat bagaimana binar mata Bang Zia. Oh ini ada apa? Ini mie ayam yang membuat saya jadi tipes dan harus dirujuk pulang pada waktu itu. Saya udah nggak ada ya Bang, udah jadi apa gitu dari Indomaret dari sempat makan. Alhamdulillah saya senang sekali. Walaupun ya mohon maaf Ustaz Ustazah tadi terlambatnya itu karena bukan Ustazah apa ya, dibilang disasar kayak juga nggak nyasar, tapi dilewati jalan yang apa yang namanya Simu apa ya, ada nama Simu ya. Nah, itu kan melewati apa ya, pokoknya sepi sekali dan seterusnya. Terus ada apa namanya, ada jalan yang baru itu dan dicor bener tadi malam ini hujan itu licin sekali, jadi karena mobilnya metik penggerak depan jadi nggak bisa jalan, jadi ada harus nunggu dulu baru jalan lagi kayak gitu ya. Itu apa namanya, jadi kayak tadi langsung kepikiran, wah kalau tahun ini aja jalannya kayak gini, itu Bang Zia ketika 2 tahun itu kayak apa? Gitu, masya Allah banget. Abi dulu zaman dulu kantor Bang Zia bersama adik-adiknya kayak gitu. Mohon izin memperkenalkan diri Ustaz-ustazah sekalian. Ya saya rasa saya sedikit berhak secara tidak langsung mengklaim diri sebagai keluarga dari Al-Hikmah secara tidak langsung, karena kakak ipar di apa namanya sini walaupun 2 tahun ya Bang, kalau nggak salah 2 tahun. Jadi dan saya kalau tadi secara tidak langsung tersambung dengan Al-Hikmah, secara langsung dan tidak langsung sebetulnya tersambung ke dunia pendidikan Ustaz Ustazah. Jadi kalau guyonan kasarnya teman saya itu biasanya di kampus itu, mungkin saya kadang-kadang berpikir, oh saya harus punya kontribusi di pendidikan. Jadi ya alhamdulillah ternyata ketika develop Islamic School Branding dari hampir 40 kemarin itu masya Allah sekali banyak banget keresahan, dan saya suka dengan apa namanya term dari Ustadz tadi menyebutkan tentang blind spot, karena ada salah satu guru kami namanya Coach Armala, productivity specialist, yang kalau pakai jasa beliau itu ratusan juta. Itu beliau bercerita di Facebook tadi malam saya baca, beliau dibayar hanya untuk melihat blind spotnya Pak. Jadi beliau kami tidak ada masalah saat ini, perusahaan kami omsetnya bagus, skalanya sudah nasional, tapi saya butuh dilihat blind spot kami seperti apa.
Jadi kalau sebagai sebuah kesadaran organisasi, kesadaran komunitas, ini berarti kan apa yang dilakukan oleh Ustadz Ustadzah sekalian itu sebetulnya sudah sama levelnya dengan perusahaan-perusahaan yang bertaraf nasional. Jadi itu karena tidak semua, ini yang saya melihat dari beberapa teman-teman saya yang berkiprah di lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan Islam, tidak semua bisa dan mungkin mau untuk melakukan ini, Ustaz. Artinya punya apa tadi kata di awal menyebutkan tentang kelapangan hati ataupun open minded deh. Nah, ternyata tidak semua. Bahkan ada beberapa itu yang karena mungkin apa ya, terlalu besar. Jadi semacam kalau istilahnya kalau di dunia saya baca beberapa buku itu too big to fail lah. Merasa karena terlalu gede itu jadi kayaknya tidak mungkin untuk menjadi apa ya namanya jatuh ataupun kolab dan seterusnya kayak gitu. Padahal tua, bukan tua ya, kalau orang Bagja tadi menjadi yang pertama, menjadi berusia 25 tahun, kadang-kadang itu bukan menjadi kekuatan tapi bisa jadi menjadi kelemahan. Justru yang baru-baru kayak tadi, saya melihat kontennya sahabatku, mungkin dalam konteks konten marketing, dalam konteks branding di sosial media, saya rasa sahabatku bisa menjadi rujukan. Jadi misalnya walaupun tidak secara gamblang menyebutkan tentang bullying dan seterusnya, tapi fitur-fitur mereka didesain untuk bisa menjawab keresahan para orang tua. Nah, hari ini harapannya nanti ada sesi apa ya, ada pengisian borang, ada borang di bawah ya. Itu bisa mencoba memetakan apa sebetulnya yang menjadi pain, apa yang menjadi gain, apa yang menjadi fear, apa yang menjadi wants dan seterusnya dari customer, dan itu akan kita coba pertemukan dengan apa yang akan kita berikan sebagai solusi. Karena kan pada intinya kan kalau kita ngomong bisnis secara umum, keberadaan kita itu kan harus menjadi solusi untuk masalah spesifik yang dialami oleh customer. Kalau enggak ya wassalam kayak gitu. Nah, boleh Bang. Ini yang kami lakukan beberapa, ini sebenarnya eksperimen saya dan Bang Zia. Ternyata mendesain atau mendevelop brand tanpa personal brand itu ternyata bisa. Kayak kemarin biasanya kan kalau Bang Zia, karena memang kalau saya kan pendidikan bahasa Inggris, kalau Bang Zia kan S1-nya DKV Desain Komunikasi Visual Isi, S2-nya Master of Design ITB. Artinya kan kalau berjualan itu harusnya jauh lebih mudah untuk ayo desain sama saya dan seterusnya. Nah, kami mencoba bisa nggak sih corporate branding dalam waktu yang relatif singkat, 2,5 tahun bisa 24.000 klien dan seterusnya kayak gitu. Dan hampir semuanya 90% itu ternyata timnya itu adalah Gen Z. Status saya nanti mungkin kita akan bisa diskusi banyak tentang bagaimana pengolahan Gen Z, dan 40% sampai 50% itu bekerja dari rumah atau dari manapun status saja. Jadi mungkin nanti ke depan untuk development dari sisi optimalisasi manajemen produktivitas yang kira-kira kayaknya kita agak susah mendapatkan SDM atau talent yang sepertinya agaknya untuk mencari di Boyolali ini untuk dapat talent yang terbaik untuk beberapa peran tertentu, misalnya desain, editing dan seterusnya, bikin konten dan seterusnya. Nah, di kami sudah ternyata relatif menemukan formula gimana caranya dari jarak jauh itu kita bisa dapetin talent terbaik untuk bisa bantu bisnis kita ataupun organisasi kita. Karena kalau kami di Jogja itu kesulitan untuk berkompetisi mendapatkan SDM yang bagus. Rata-rata yang bagus itu udah diambil, dicaplok sama yang besar-besar. Nah, makanya kita punya keunggulan kompetitif, bisa mendapatkan talent dari mana saja. Bahkan ada dari salah satu SDM supervisor kami itu desainer, sekolahnya sekolah sih namanya, tinggalnya itu di kaki gunung namanya, Dampit ya, Kecamatan Dampit namanya, saya ingatnya Kopi. Itu untuk bisa membayangkan betapa agak pelosoknya itu, kontrakannya itu kira-kira per tahun itu 3,5 juta. Itu udah dapat 3 kamar dan udah cukup besar ya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan talent terbaik dari mana saja gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa next buat bahan obrolan. Nah, ini mungkin manifesto kami lah ya, yang disampaikan Bang Zia tadi, dari atas sampai bawah, dari OB sampai levelnya mungkin Bang Zia. Ini
satu katanya adalah mudah dan memudahkan. Jadi sederhananya, kalau ketika nggak ada kami sekalipun, mereka akan bertanya, apakah yang akan saya ambil kesimpulan atau kebijakan ini ketika ini mudah dan memudahkan, maka bisa dikatakan benar dan tidak menyalahi aturan dan seterusnya. Dan ini yang kami lakukan di Bantul, Bapak Ibu. Next. Ini sedikit yang kami lakukan 3 tahun terakhir. Next. Mungkin sebetulnya ini menjadi analogi yang saya rasa bisa menjawab tentang atau melengkapi apa yang disampaikan Bang Zia barusan, bahwa kalau diperhatikan tadi di sisi framework ini, mungkin Bang Zia tadi menyampaikan tentang loopnya ya, tentang bagaimana ini harus terus berputar. Di tengah-tengah ini ada 3 variabel yang saling mempengaruhi bernama brand, bisnis, dan behavior. Nah, analogi atau permisalan tentang Bantul saya rasa ini akan membantu untuk kita memahami tentang kenapa branding itu harus terus-menerus dilakukan. Kalau bahasanya saya kemarin ketika membuka undangan di Yayasan Ar-Rayhan itu, ya branding itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Karena apa? Karena ketika ada satu variabel yang berubah, yaitu misalnya market atau behavior dari customer, maka mau tidak mau dari sisi brand kita, bisnis kita harus berubah. Misal, ketika 10 tahun lalu market kita itu adalah generasi abinya Bang Zia yang mungkin pada waktu itu maksudnya abi apa Bang? Gen X ya? Matul Surut. Atasnya Gen X yang lebih tua lagi, dengan behavior tertentu, dengan perspektif ataupun bagaimana memandang sesuatu itu sebagaimana kalangan atau orang-orang di zamannya pada waktu itu, dan sekarang adalah generasi yang sudah menjadi milenial Gen Z, ada perubahan behavior di sana, maka mau tidak mau di sisi brand dan bisnisnya itu harus berubah, mau tidak mau. Maka dan ini pasti selalu berubah, namanya behavior dari market pasti berubah. Dan dari sisi bisnis misalnya, ketika market berubah, behavior market berubah, dari sisi kompetitor biasanya pasti akan melakukan adaptasi. Biasanya kompetitor berubah. Kayak tadi Bang Zia menyampaikan ada beberapa contoh kompetitor. Ustadz juga bisa tadi di depan berbicara tentang bagaimana kompetitor-kompetitor yang lain itu selalu melakukan banyak adaptasi atau dinamisasi. Dan ketika kompetitor berubah, mau nggak mau kita sebagai orang yang ada di dalam industri ini mau nggak mau harus berubah. Dan semakin besar perubahannya, semakin kuat terjadi perubahan di satu variabel, mau nggak mau kita akan berubah dengan amat sangat cepat dan kuat, betul-betul cepat dan kuat. Jadi ini permisalan Bantul yang saya rasa semoga bisa menjelaskan dan melengkapi apa yang disampaikan Bang Zia barusan. Next. Oke, boleh next. Next yang brand dikit. Nah, ini satu halaman yang mencoba merecap framework kami. Karena branding tadi adalah proses berulang-ulang dan terus-menerus. Itulah kenapa brand-brand besar seperti Pepsodent, Yamaha, Oreo, Coca-Cola dan seterusnya itu masih beriklan sampai detik ini, sampai hari ini. Padahal mereka adalah salah satu brand yang menjadi top of mind kita. Kita kalau ingat misalnya ingat minuman soda, ingatnya Coca-Cola, ingatnya motor, ingatnya Yamaha. Pada level mereka saja, mereka pasti beriklan sampai detik ini. Itulah kenapa ada perusahaan yang sampai ganti logo. Itulah kenapa ada perusahaan yang dulu tenar tapi namanya tidak terkenal lagi. Karena apa? Karena mereka tidak mencoba untuk menyampaikan kepada publik, kepada audiensnya bahwa mereka masih relevan sampai detik ini. Itulah kenapa lahirnya Islamic School Branding. Mungkin itu sedikit pengantar ya Bapak Ibu. Saya seperti yang disampaikan Bang Zia, saya akan berfokus pada pemahaman mendasar tentang apa itu brand dan branding. Saya meyakini bahwa ini akan berlaku untuk banyak hal, misalnya untuk personal branding. Sayangnya di industri pendidikan Islam
personal branding ini amat sangat kuat mempengaruhi. Saya punya teman di Bantul yang anaknya seumuran anak saya. Beliau ini orang yang sangat kuat sebagai keluarga Muhammadiyah. Tapi yang saya agak sedikit kaget ketika ngobrol dengan beliau, anaknya sejak usia berapa bulan itu sudah dititipkan di yayasan Araihan, punya keluarganya Habibie di Bantul, Araihan. Itu sejak sekian bulan sudah dititipkan di situ, lalu lanjut ke apa berarti KB, lalu lanjut ke RA. Saya terus bertanya, kenapa kok kamu, karena kami seumuran ya, kenapa kok dirimu kamu mau untuk menyekolahkan anak bukan ke sekolah Muhammadiyah tapi IT? Lalu setelah setelah itu beliau bercerita bahwa beliau itu bulat untuk menyekolahkan anaknya di Araihan sampai berusia RA itu karena terkesan dengan uminya Balzia yang pada waktu itu mengisi kajian di kampung di padukuhan beliau di daerah agak selatan di Bantul. Itu beliau terkesan dengan tema tentang parenting pada waktu itu, sehingga setelah terbangun impresi bahwa wah keren ya beliau bisa seperti ini, maka beliau langsung punya kesimpulan bahwa kalau orang yayasannya seperti ini, foundernya seperti ini dan dianggap bagus, maka Araihan pasti juga bagus. Maka pemahaman tentang brand dan branding hari ini mungkin akan amat sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan di luar dari tentang sekolah, Islamic school branding, corporate branding, personal branding dan lain-lain, mungkin ustadz-ustadz punya bisnis di rumah, jualan di rumah dan seterusnya, di pasangan di rumah dan seterusnya, itu akan sangat memudahkan. Next. Ini disclaimer ya yang mungkin saya izin untuk menyampaikan di awal. Di dunia branding itu di Indonesia itu sebagaimana di agama kita itu ada beberapa atau banyak mazhab, di branding itu juga sama. Bahkan ada beberapa kawan kami itu yang sampai putus silaturahmi ya, serang-serangan di sosial media, dan sampai nggak sapa-sapaan karena masalah buat branding kayak gini. Jadi saya dan Bang Zia mencoba menyederhanakan dengan apa yang kami pahami, apa yang kami lakukan, supaya setidaknya sekurang-kurangnya ketika ada diskusi itu bisa relevan karena kami sudah pernah melakukannya selama 10 tahun terakhir. Oke, nanti yang tadi nggak usah itu. Oke, saya izin untuk memulai dari obrolan tentang brand dan branding ini dari satu slide ini. Ustaz, mohon izin tanya, ini apakah ini brand? Brand ya, Nike, oke siap. Ustaz, brand, sepakat nih? Sepakat, oke. Next, apakah ini brand? Brand ya? Nampak emosional sekali. Oke, brand ya berarti. Oke, tadi itu adalah simbol brand. Ini ada foto bapak ini, itu brand juga. Next, tadi foto ya. Tulisan JOGJA di bahasa Jogja. Apakah ini brand? Brand ya, bahkan ya. Jadi ada simbol ya, ikon, itu adalah brand. Ada foto, beliau ini dianggap brand atau dikategorikan brand. Lalu yang berikutnya ada tulisan Jogja, itu adalah brand. Next. Lalu sebetulnya brand itu apa? Ada penggozan di kepalanya identitas. Oke, mantap. Ustazah, brand simbol, oke. Identitas simbol. Ustaz. Ya, langsung aja di kepalanya. Merek, oke, betul. Ustaz, apa Ustaz? Brand. Apa yang dijual? Oke. Next one. Menarik. Nah, kalau kita ngambil dari asbabun nuzulnya, kita ngambil dari tarik ke belakang deh, dari zaman saya lupa sekitar tahun berapa, branding itu secara asal kata itu dari bahasa Nordik yang berarti membakar. Jadi
asal kata ini namanya brander. Jadi brander itu ceritanya zaman dulu itu sulit untuk membedakan hewan ternak satu orang dengan orang yang lain. Misalnya Ustaz punya sapi, saya punya sapi. Ini bagaimana caranya membedakan 10 kawanan sapi punya antuk dengan punya saya? Maka pada waktu zaman dulu dibuatlah ide untuk membuat tanda di badan hewan-hewan ternak tersebut untuk bisa membedakan ini punya siapa, ini punya siapa, ini milik siapa, ini milik siapa. Konteksnya pada waktu seperti itu. Jadi asal katanya tujuannya bahwa brander itu digunakan untuk to differentiate, membedakan. Jadi yang pertama kali secara tujuan brand atau branding itu adalah untuk membedakan. Itu ya. Next. Oke. Saya mencoba untuk sedikit bercerita dari masa ya. Ini boleh next dulu. Ini era awal ya, era awal dari tentang simbol atau pemilikan. Lalu mungkin Ustaz sekalian mungkin cukup familiar dengan apa yang ada di sini ya. Pindah ke era 1819 itu berbicara tentang revolusi industri. Zaman dulu itu ada Coca-Cola yang bikin logo. Lalu dulu itu saya ingat banget itu era industri itu salah satu yang berjaya itu mobil Ford zaman dulu. Jadi yang awalnya mobil itu diproduksi secara mungkin terbatas, setelah itu era industri langsung diproduksi massal. Maka ketika diproduksi massal, supaya ini juga bisa terbedakan dan menjadi pembeda yang kuat, maka dibuatkanlah logo dan seterusnya. Zaman dulu ada tagline dan lain-lain, penanda produk. Next. Nah, berikutnya setelah terbedakan dan orang semuanya pada memproduksi segala macam, mulailah era iklan besar. Ada baliho ya. Tiba-tiba saya ingat banget dulu ketika kecil itu nonton TV sekitar jam berapa ya? Jam 9 malam ke atas itu suka minta izin buat bisa, kalau diizinkan cuma malam minggu aja gitu, untuk nonton TV lah. Setelah itu ketemu dengan iklan yang kayak gini, mungkin saat saya masih relevan ya. Iklan Marlboro itu dulu itu seingat saya tuh kayak ada kawanan naik apa ya, kayak apa sih namanya, topi cowboy naik kuda dan seterusnya. Dan yang pengen ditampilkan emosinya, impresinya, sensasinya itu adalah bahwa Marlboro ini itu gagah, keren, cool dan seterusnya. Nah ini mulai masuk ke era yang seperti ini. Maka ketika kalau kita berbicara tentang branding, kalau kita tidak bisa atau gagal untuk mendiferensiasi diri kita dibandingkan kompetitor, berarti fase kita masih fase primordial awalnya branding. Itu satu. Yang berikutnya adalah membangun persepsi atau impresi secara emosi. Next. Geser lagi ke era yang ini mungkin paling luar biasa banyak melekat kuat ya. Jadi era-eranya TVC dan seterusnya. Era di mana zaman dulu itu antara satu provider dengan provider lain itu sudah terbiasa saling sikut, bikin baliho, bikin iklan, Axis yang biasanya lucu-lucu, XL, terus macam-macam ya. Ini udah pada udah pada tiada. Itu ada kayak Asia, apalagi ya. Ya bener kayak gitu, kelihatan umur dari jawabannya semakin banyak, semakin menjelaskan, mendefinisikan syarat umurnya gitu. Indomie selera dan seterusnya. Era di mana dulu bikin iklan itu teman saya itu sesama konsultan branding itu, beliau bercerita bikin video berapa detik, berapa menit gitu, itu sekali bikin 200 juta. Ya kalau sekarang tinggal ngisi prompt, bikin di AI udah jadi kayak gitu. Next, udah mulai ada pengalaman interaktifnya. Nah kalau sekarang ini eranya sekarang era community, era experience dan seterusnya. Ini Panji Pragiwaksono, kalau mungkin ada saudara yang mengenal beliau gitu ya. Kalau sekarang beliau dikenal kuat sebagai stand up comedian. Kemarin bikin acara terlepas dari apa yang beliau lakukan ya. Tapi saya selalu menyukai dan mencoba menganalisa apa yang beliau lakukan dengan cara beliau marketing. Jadi kemarin beliau memecahkan rekor membuat
bukan konser apa namanya, pentas komedi tunggal atau stand up komedi pertama di ASEAN yang mencapai penonton sekitar 10.000 penonton di, saya lupa ya, di Indonesia Arena atau mana kayak gitu. Nah, saya menikmati tuh gimana caranya beliau datang dari satu podcast ke podcast, community satu ke community yang lain, tiba-tiba di car brandingnya ada show-nya beliau, judulnya Mensrea. Terus bagaimana beliau itu di balihonya, di show-nya, bikin video, dipotong-potong, itu cukup menikmati dan beliau memahami bahwa marketnya beliau ini siapa dan ada di mana. Jadi ini apa yang termasuk yang iPhone ya. Kalau iPhone kan sekarang udah betul-betul menjadi semacam makna atau asosiasi terhadap orang ini, kira-kira orang-orang yang seperti apa. Jadi udah sampai pada tataran identitas diri. Dia yang berbicara masalah identitas nih. Jadi kalau di Jogja itu mungkin ada sekolah yang sudah pada taraf di mana para orang tua teman-teman saya pebisnis yang bahkan ya pebisnis, kalau di Jogja itu ada HIPMI, itu biasanya mereka yang apa bahasa Banjar tadi namanya hanif ya istilahnya. Itu kalau masuk ke sekolah yang seperti ini, mereka akan punya identity sebagai kalangan tertentu dan mereka memang berencana mencari komunitas-komunitas yang serupa dengan mereka. Itu misalnya kalau di Jogja itu Al-Azhar atau apalagi ya, LHI, Lukman Hakim Internasional dulu, kalau sekarang udah nggak boleh pakai label internasional ya, namanya LHI. Ada lagi apa namanya, ada banyak, ada namanya Global Islamic School namanya, GIS ya kalau nggak salah. Itu yang seperti itu di Sleman udah mulai banyak. Jadi memilih produk itu sekaligus untuk menguatkan identitas mereka, bahwa mereka itu apa, siapa, di kalangan mana, dan seterusnya. Padahal usernya anaknya gitu, tapi mereka yang punya motif untuk melakukan itu. Nah, ini contoh eranya branding sekarang. Next. Oke, ini mungkin sedikit summary ya, dari awal ngomongin tanda, jadi citra, habis itu jadi percakapan dengan iklan dan baliho dan lain-lain. Setelah itu ngomongin tentang digital, dan sekarang udah ngobrol tentang pengalaman dan komunitas, makna dan komunitas. Next. Oke, kalau saya boleh menyimpulkan secara sederhana, Bapak Ibu, bahwa brand itu adalah persepsi. Jadi next balik. Kalau mungkin bahasa yang agak sedikit panjangnya itu adalah brand itu adalah persepsi utuh atau final dari keseluruhan rangkaian interaksi, pengalaman secara emosional, rasional, bahkan spiritual. Nanti saya coba jelaskan dengan contoh satu-satu. Next. Oke. Jadi kalau brand itu persepsi, maka branding adalah apa? Next. Branding adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan membuat, menciptakan, hingga mempertahankan sebuah persepsi dan reputasi. Bahkan pada tataran atau level bisa mengubah. Contoh, cara yang paling sederhana atau yang paling enak buat penggambarannya, sekali lagi saya menggunakan contoh ini. Pak Jokowi ketika periode pertamanya persepsinya merakyat, tuh. Di akhir kepemimpinannya persepsinya, dan ini betul-betul bisa dimainkan. Ini adalah pekerjaannya branding. Jadi tadi ya, kenapa kok kita butuh untuk selalu melakukan aktivitas branding? Karena persepsi itu bisa berubah. Saya dan Bang Zia pada waktu 2021 ke 2022 itu punya klien yang pengen merubah persepsinya, yang dia menyebut dirinya itu brand kue dangdut, segmen dangdut, segmen market kue murah. Saya nggak tahu ya kue di sini itu ada apa aja kelasnya ataupun merek-mereknya, tapi di Jogja itu ada banyak banget cake ya, jual kue, brownies dan seterusnya yang segmennya beda-beda. Nah, beliau ini punya brand yang ada di mana Pak namanya, Banjar Patroman, di mana daerah ini adalah daerah dengan UMR terendah se-Jawa Barat, 1,8 berarti kalau nggak salah. Jadi udah mulai kebayang kayak gimana segmennya.
segmen kelas kue murah. Setahun kita coba treatment itu mengejutkan. Ternyata persepsi itu bisa sedemikian dirubah, Ustaz Zadar. Dulu yang per bulannya itu omsetnya kisaran 300 juta, setelah 1 tahun rebrand itu bisa naik jadi 500 juta. Terus saya lagi ada yang menarik juga, dengan hanya sedikit merubah tampilan toko itu bisa menaikkan omset sebuah brand brownies di Karanganyar. Mungkin apa namanya, Zara mungkin kenal atau mengenal langsung dengan yang punya mungkin ya, Brownies Cinta. Brownies Cinta itu kami bantu rebrand karena ini brand sudah berusia 14 tahun ya, 14 tahun, dan mereka merasa bahwa ini sepertinya kami harus bertransformasi, kami harus berubah. Dan salah satu kendalanya brandingnya beliau yang dirasakan suami istri Pak Fauzi dan Bu saya lupa lagi namanya, Bu Puspita ini, barangkali ada yang mengenal beliau, itu beliau merasa ada ketidaksinkronan dengan internal branding, value di internal dengan bahasa komunikasi ke market. Jadi biar bisa punya penggambaran yang lebih jelas, internal value dari perusahaan ini itu amat sangat bagus. Jadi core-nya adalah menjadi perusahaan rahmatan lil alamin. Bagus nggak, Ustaz? Bagus sekali. Cuma kalau itu dikomunikasikan kepada publik sebagai brownies rahmatan lil alamin, kira-kira orang peduli apa tidak? Tidak. Apa ini? Mereka hanya peduli apa, Bang? Kalau mau beli kue, enak, murah mungkin ya kayak gitu. Nah, kami mencoba untuk mengeksplorasi pada waktu itu. Ini ada brand bagus, enak, bisa tahan 14 tahun lamanya, memasuki usia ke-15, dan mereka pengen menguatkan fondasi komunikasi mereka yang sebetulnya sudah bagus tadi rahmatan lil alamin, tapi disesuaikan gaya komunikasinya. Tadi Ustaz Ihsan menyindir tentang filosofi, tentang yang hal-hal yang prinsip, tentang hal-hal yang pokok dari value al-hikmah, bahwa sebetulnya kita tidak perlu merubah yang pokok-pokok yang sudah ada di kita, tinggal penyesuaiannya pada bahasa komunikasinya. Nah, itu yang terjadi di Brownies Cinta. Masih di tahun ini kalau saya membantu untuk rebrandnya. Next. Oke. Kalau bahasa analogi saya ya, jadi branding itu adalah aktivitas untuk bikin customer jatuh cinta dan menikah selama mungkin. Karena di era sekarang customer itu bisa cerai nggak Bapak Ibu dengan produk kita? Sangat bisa kan? Ya contoh sederhana perceraian yang cukup menjadi enak hangat terus dibicarakan hari ini adalah perceraian antara salah satu customer al-hikmah yang bernama Mas Ziaul Haq ya, Bang Ziaul Haq, dengan dengan bukan ibunya, bukan orang tuanya, tapi eyangnya. Nah, eyangnya mau mewakili power pemilik kebijakan di keluarga. Yang nanti kita bahas ya, kenapa kok penting untuk memahami yang bernama stakeholder dari customer gitu. Mereka bisa bercerai dengan yang ditarik. Itu bahasa saya lah, kayak gitu. Tapi saya juga nggak tahu tuh 2013 itu kalau menurut saya puncak pencapaian saya sebagai orang branding Ustaz Zadar. 2013 saya berhasil untuk branding diri untuk meminang ibu di sebelah sini mengakuisisi gitu. Nah, saya menikah di tahun yang sama dengan Bang Zia, pada waktu 22 tahun, dia 23 kalau nggak salah. Mbak ini usianya 20 tahun pada waktu itu. Saya kalau mikir-mikir ya, pada waktu itu ya kayak proses branding aja kan. Kenapa kok saya bukan yang lain misalnya ya? Artinya kan ada sesuatu di saya yang membuat beliau yakin untuk memilih saya. Sama aja tentang keputusan untuk bagaimana customer itu datang ke kita, yakin. Padahal sekarang kompetisi banyak sekali kan. Ketika semua orang ngomongin tentang Quran, kalau kata Ustaz Ihsan tadi, ketika semua orang menjamin untuk bahwa tidak ada bullying, bahwa pondok kita akan menciptakan pemimpin peradaban dan seterusnya, lalu apa yang akan membedakan? Nah, hari ini kita akan membedakan ini. Next. Oke, kalau
analogi branding itu adalah membuat orang jatuh cinta, ya, dan menikah. Pertanyaan sederhana atau pertanyaan mendasarnya adalah kenapa orang bisa jatuh cinta dan menikah, ya kan? Oke, next one. Nah, secara teoretisnya, secara ilmiahnya, ini mungkin pertanyaan yang akan menjadi tumpuan ya, tentang bagaimana persepsi itu terbentuk. Karena branding itu adalah persepsi, lalu kita akan bertanya tentang bagaimana persepsi itu terbentuk. Next. Oke, set. Enggak dulu. Agak susah dijelasin kalau nggak ada gambar ini. Oh, ini ya. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Rizan, bayangkan kita masuk ke Indomaret. Next, malah hilang lagi di flow. Yaudah kalau nggak usah tunggu di situ sebentar ini. Lalu nemu minuman ini, Christine. Ada yang pernah membeli satu saja? Nah ya, kenapa membeli ini? Oh, saya membayangkan tempat seperti apa yang jualannya cuma Christine dan nggak ada yang lain yang lebih murah. Kenapa Ustaz? Ada mungkin adanya itu dengan merek. Oh, paham ya. Oke, baik. Karena yang sebelah secara apa istilahnya sudah blacklist atau secara emosional kita sudah bercerai dengan brand tersebut ya. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang ini. Persepsi yang dibayangkan oleh status sekalian tentang brand ini apa? Mahal, oke. Dimasannya dulu 8.000 ya kalau nggak salah ya. Bagus itu sama kemasannya. Ada lagi? Ada 8. PH-nya 8. Oke. Iklannya. Berbentar. Cara menunjukannya. Makanya dibeli. Agak menarik ini. Wah, saya pilih Al-Hikmah karena jarang ada iklannya, makanya saya masuk. Kira-kira gitu. Nah, mungkin sedikit cerita gitu. Memang produk ini ternyata didesain oleh yang bikin brand ini, Better Prestige ini, untuk segmentasi market perempuan yang ingin hidup sehat dan aktif. Jadi target marketnya adalah mbak-mbak, ibu-ibu yang suka nge-gym, suka olahraga, kalau sekarang itu mungkin zamannya lari dan semacamnya, yang didesain untuk segmennya menengah ke atas atau menengah lah kita sebut, dan harganya wajib lebih mahal daripada uang dan lain-lainnya. Dan harganya jauh lebih mahal, 2 kali lipat lebih kalau nggak salah, 2 kali lipat lebih harganya. Dan kalau diperhatikan kemasannya ini apakah lebih ramping atau lebih gendut dari ini? Lebih ramping, karena memang ketika didesain, ketika masuk Indomaret atau semacamnya, ketika melihat ini secara asosiasi alam bawah sadar, oh saya gak mau yang lebih gempal, saya maunya yang lebih ramping, simple, yang lebih pegang, pH 8, warnanya kayaknya lebih sehat dan seterusnya. Itu yang apa namanya, yang terjadi di belakang layar oleh orang yang mendesain produk ini. Saya diceritain tentang bagaimana lahirnya produk ini. Jadi bahwa yang kayak begini aja ternyata persepsinya bisa dibentuk sedemikian rupa dan sampai ke Bapak Ibu sekalian. Next, kita lanjut ya. Masih tentang persepsi. Oke, bayangkan ini Ustadz aja ya contohnya. Bayangkan bapak mertua itu pusing nanya obat. Tiba-tiba nih mertua, duh, saya tolong dibelikan ini apa namanya? Brek ya, apalagi? Ramek, apalagi Ustazah? But, ya, oh ya, betul. Ada penyakit untuk semua ya. Anak demam, but, keselnya but gitu kan. Itu persepsi yang luar biasa kuat gitu ya. Oke, next. Bayangkan kalau Ustadz
memberikan Femina Express ini kepada mertua. Itu Bapak Marah-marah. kira-kira gitu. Bukan hanya marah-marah, Pak, bisa ditabok gitu. Padahal Bapak Ibu, isinya Femina ini apa? Ibuprofen. Sama nggak dengan Bodren dan lain-lain? Sama. Tapi persepsi terhadap suatu produk, ya, padahal isinya sama, fungsinya sama, itu bisa mempengaruhi perilaku orang. Karena memang sejak awal dirancang, branding itu adalah bagaimana mendesain sesuatu yang persepsinya itu cocok dengan yang dibutuhkan oleh audiens. Contoh, kalau diperhatikan ketika kita sedang berperjalanan ke mana, misalnya ke Jakarta, ke Jogja, atau ke Surabaya naik kereta, itu kan biasa lihat ada Alfa tapi tulisannya Alfa Express ya, Alfa Express. Kenapa itu dibuat? Kenapa ada Alfa Express, Alfa Mart, Alfa Midi? Karena masing-masing produk ini memang dirancang untuk dipersepsikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena begitulah kerja brand dan branding, bahwa dia memang dirancang untuk harus terpersepsikan seolah-olah ini adalah spesial, hanya satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, mungkin pertanyaan mendasar kembali lagi di kepala kita, Al-Hikmah ini persepsinya apa? Tafid. Oke, itu jawaban paling aman kan. Bagian Al-Hikmah apa, Bang? Jangan tipes ya, Bang. Apa, Bang? Oh, Ustaz Fadlan, Ustaz Fadlan ya. Nah, ini juga ada yang menarik sih. Ustaz apa Ustaz di kepalanya, persepsinya. Pondok Tafid. Iya. Saya jadi suka dengan kata itu ya, dengan bersama Al-Quran itu bagus sekali kalau diberikan. Ustaz, apa Ustaz di kepala persepsi Al-Hikmah? Tafid ya. Setidaknya sebagian besar itu mengucapkan hal yang sama, berarti udah keren lah kayak gitu. Next. Oke, itu adalah ajaibnya persepsi Bapak Ibu, bahwa barangnya sama tapi persepsi yang diciptakan itu berbeda, bahkan jauh. Itu bisa mempengaruhi, bahkan mempengaruhi status menantu seorang bapak yang tadi memberikan Femina kepada mertuanya kayak gitu. Next. Nah, mungkin ini ya pengayaan saja ya, karena ini cukup teoretis. Jadi belum terbentuknya persepsi ya ada input sensori 5 seluruh panca indera gitu ya. Oh, biasanya orang punya asosiasi yang kuat sensorinya terhadap suatu produk. Oh, ketika ada produk coraknya seperti ini, warnanya seperti ini, motifnya seperti ini, dirasa ini seperti apa, dia akan punya asosiasi. Oh, ini produk murah, produk mahal, oh ini produk yang dirawat sekali, dan seterusnya. Dicium, dibau. Makanya ada brand-brand di luar sana, atau mungkin Bapak Ibu pernah menemukan seperti Roti O, dia memang sedemikian rupa untuk dirancang untuk sensorinya itu dipuaskan lewat bau. Jadi misalnya kalau kita jalan di bandara, stasiun gitu ya, per sekian meter itu kecil kan, roti O. Lalu setelah itu akan diproses secara kognitif. Artinya dia langsung mikir ini apa ya, ini sensasi seperti apa, lalu diproses secara emosi. Next. Oke, next lagi Bang. Ya, selanjutnya nanti bisa dibaca lah. Input sensori itu biasanya apa? Ada logo, kemasan, jingle, password khusus, warna, konten itu sebenarnya termasuk bagaimana cara kita untuk menginstall persepsi pada fase awal, iklan dan lainnya. Lalu proses kognitif, nah ini ada beberapa contoh ya. Misalnya kayak dengar jingle Indomie Seleraku, pegang kemasannya satu produk dan seterusnya lah. Pertama mendengar, merasakan dan seterusnya. Pintu masuk pertama di otak manusia. Next. Kalau tadi mungkin ceritanya teman saya itu adalah sensorinya dia itu pertama kali terhadap produk bernama atau brand bernama Rehan itu lewat materi dari salah satu founder dari Rehan. Itu adalah persepsi pertamanya ketika dia mendengarkan dan melihat paparan konten pada waktu itu. Lalu diolah, ya ini
segmentasi, targeting, positioning dan lain-lain. Setelah itu ini penjelasannya seperti ini. Next. Setelah kita indrai dengan tadi ya panca indera, kita akan mulai mikir ya, membandingkan apakah ini bagus atau tidak, ini kira-kira mahal atau tidak, ini kira-kira sesuai nggak dengan yang mau saya beli dan seterusnya. Jadi secara alur orang secara alamiah walaupun sudah diberikan rekomendasi oleh pamannya, saudaranya, sepupunya tentang al-hikmah, maka tetap proses kognitif ini akan terjadi. Kalau kita berbicara customer journey, itu biasanya orang apa Bapak Ibu yang akan dilakukan proses kognitif biasanya untuk melihat kira-kira al-hikmah ini sebagaimana yang direkomendasikan oleh temannya atau tidak. Mereka akan kemana biasanya? Konfirmasi ke sekolah ya misalnya. Tahu apa lagi? Lihat sosial media, lihat websitenya, lihat kalau sekarang itu Google Map, lihat ya apa namanya review rating dan seterusnya. Maka di beberapa teman-teman saya itu salah satu lulusannya pondok sini juga, Mas Fathan, anaknya Ustaz Rosyad ya, Riyad Rosyad, itu bercerita bahwa zaman sekarang itu serangan itu bisa lewat online. Jadi serangan jinnya itu bisa menyasar ke iklan Google Map, apalagi Bang, apa namanya? Ya iklan di Facebook dan seterusnya kayak gitu. Tiba-tiba reviewnya harusnya 5 itu terbaca oleh apa namanya? Oleh yang mau mencari review ini menjadi bintang 1, komennya jelek, ternyata bisa kayak gitu. Tapi terlepas dari itu kita fokus pada proses journey orang setelah mendengarkan paparan pertama kali tentang al-hikmah, mereka akan memasuki fase ini secara tahapan untuk konsiderasi atau mempertimbangkan al-hikmah kira-kira oke nggak ya, ratingnya gimana dan next. Baru berikutnya ini proses emosi. Sayangnya Bapak Ibu sekalian, proses emosi ini menjadi salah satu pertimbangan paling kuat yang membuat orang memutuskan pakai produk kita atau tidak. Bahkan penelitian 80% itu orang membeli dengan emosi. Sisanya adalah rasionalisasi atau objektifikasi terhadap produk kita. Kalau sejak awal dia udah seneng sama al-hikmah, atau sejak misalnya contoh ya, kalau misalnya bapak-bapak ya, dia misalnya punya HP nih, HP-nya kayaknya belum lama belinya gitu kan. Tiba-tiba dia kena iklan ada HP keluaran baru, misalnya apa Bang? Ini Xiaomi, tiba-tiba keluar iPhone. Ada teman jual bekas, butuh uang dan seterusnya. Secara emosional, Bagja akan langsung bermain emosionalnya. Wah, iPhone lumayan ini. Lalu kepalanya, pikiran Bagja itu akan mencari banyak rasionalisasi dan objektifikasi untuk membuat bahwa saya beli ini karena butuh. Iya, HP-nya sudah agak sedikit melambat. Begitu yang disampaikan Bagja ke istrinya. Saya itu HP-ku kok kayaknya agak sedikit lemot ya. Kayaknya aku bekerja sebagai desainer itu harus lebih proper, harus lebih layak ini nggak bisa ini. Padahal sejak awal Bagja sudah sedemikian jatuh cinta. Itu yang terjadi dengan produk-produk yang kita label red flag ataupun sudah kita tidak ingin membelinya, seperti Coca-Cola, apalagi Aqua ya, termasuk mungkin Indomie salah satunya ya kayak gitu. Dan itu yang mendasari ketika kemarin saya ke Cina bulan lalu, itu saya memilih untuk mencoba membeli sepatu yang harganya separuh dari di Indonesia. Saya lupa mereknya itu, Skechers atau apa. Ketika saya ingin membeli, kognitif saya itu berkata bahwa ini murah, ini saya menang banyak kalau saya beli ini. Lalu setelah ditawarkan sama istri saya bahwa yang punya Skechers ini adalah orang yang pro terhadap Zionis Yahudi, itu saya langsung gak jadi beli. Padahal setelah saya cek di saldo nggak cukup gitu. Itu jauh lebih emosional loh itu. Oke, next. Kurang lebih kira-kira seperti itulah tahap-tahapan di mana brand itu bisa nempel ke hati. Ini yang terjadi ketika saya pertama kali mendengarkan cerita yang punya SS begitu. SS itu spesial samba. Saya nggak tahu di Boyolali ada ya. Se Indonesia kan ya. Soalnya di daerah saya nggak ada. Saya asalnya dari Bangka Belitung.
Di situ pada waktu itu belum ada, saya nggak tahu sekarang ada atau enggak. Saya tahu Mas Yoyo ini adalah orang Jogja, bikin pertama kali di Jogja, rumahnya aslinya di Jogja, sudah cukup lama, karyawannya ada pada waktu itu 4.000 sampai 5.000 orang, buka cabang di Malaysia dan seterusnya. Secara pencapaian waktu itu saya akan memandang ini brand yang biasa saja. Cuman saya menjadi tergugah emosionalnya, menjadi jatuh cinta dengan brand ini ketika pada satu event di Jogja di Gor UNY. Ketika ditanya oleh moderator di satu sesi sharing inspirasi wirausaha pada waktu itu, beliau ditanya, Mas Yoyo ini ditanya, Pak Yoyo, bagaimana rasanya punya karyawan 4.000-an orang? Apakah sedemikian bangganya dan seterusnya? Di luar dugaan, Mas Yoyo ini terdiam lalu tertekat menangis, berbicara perlahan sambil menangis dan menyampaikan bahwa, Mas, saya jujur takut di akhirat kelak saya akan dituntut oleh 4.000 karyawan saya ini karena saya tidak adil, karena saya zalim. Terus berdoa lah kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Itu boleh. Next, bisa jadi selama ini ya, selain dari tadi kita riding the wave aja dengan generasi menengah Muslim ini naik, terus dan baik apa tebakan saya Al-Hikmah ini punya banyak hal-hal yang menjadi kunci emosional untuk bisa orang segera memutuskan, oh saya pilih Al-Hikmah, dan itu harus ditemukan Bapak Ibu, dan itu bisa sekali di apa namanya dirancang, bisa sekali dikuatkan. Nah nanti kita akan berbicara masalah ada namanya rule of seven. Bisa ke jam berapa itu? Oke. Simulasi. Oh, sebelum simulasi saya sedikit menjelaskan tentang apa namanya beberapa hal ya Bapak Ibu. Next. Ini analog kita bentuknya persepsi lah. Indomie sensorinya lihat bungkus warna-warni, ada jingle, pikir bergerak, gampang masak, enak, emosionalnya oh iya, rasa nostalgia zaman dulu kecil dibikinin ibu, satu Indomie pakai telur segitiga. Nah, ini dibeli itu ada emosinya kan gitu. Ada yang begitu Bapak Ibu zaman dulu. Next. Oke, ini Apple ya. Oh, kayaknya dia apa namanya minimalis, teknologinya bagus dan seterusnya. Emosinya oh kayaknya saya karena yang lain pada pakai, saya bangga kalau pakai dan seterusnya. Next. Ini yang apa namanya yang kami coba desain ya Bapak Ibu persepsinya. Biasanya cara ngecek persepsi itu sederhananya adalah biasanya melakukan customer survey, customer research. Jadi simpelnya kita mau bikinnya apa, intent perception yang akan kita install di kepala dan benak hatinya customer, bisa cek anunya sama itu Google Map review ratingnya. Jadi sampai kami itu pada waktu itu setahun jalan ambil semua data testimoni customer kata per kata dikumpulin, diolah datanya sampai ketemu apa sih yang membuat orang memilih kami dan persepsi akhirnya apa dan seterusnya kayak gitu. Itu salah satu cara paling mudah yang bisa kita lakukan untuk branding sudah ada kayak gitu. Next. Sensori, kognitif, emosional jadi kesan dan di kepala dan hati kayak gitu. Karena ini juga menyangkut tentang ada namanya customer journey. Next. Oke, ini kita berbicara masih tentang terbentuknya persepsi. Ada ekspektasi setelah melihat, oh saya lihat oh mineral atau tadi apa namanya minuman tadi pristine ya, oh warna hijau, kurus, pH 8 dan terusnya ada ekspektasi, lalu brand experience saya coba kayak gini. Nah ini mungkin bisa analogi menjelaskan tentang brand dan branding. Next. Next. Oke. Katakanlah ada seorang bapak bernama Bang Zia itu punya duit lebih untuk bikin bakmi atau mie ayam, karena mengingat masa-masa ketika kecil gitu kok ada kenangan yang cukup tidak menyenangkan dengan mie ayam dan bakso, maka saya harus bikin bakso yang journey-nya menyenangkan. Maka Bang Zia langsung mulai menciptakan promis atau janji-janji brand nih, bahwa saya berjanji akan membuatkan brand bakso yang
Apa? Kenapa Bu? Kalau bikin mie ayam atau beli mie ayam kenapa? Karena enak, apalagi bersih dan apalagi tadi. Apa kalau coba? Pedas, oke, pedas ada lagi. Merental, oke, merental gitu ya. Oke, misalnya gitu ya. Terus yang pertama tadi enak, bersih, pedas, dan dagingnya merental gitu ya. Itu yang ada di kepala Bang Zia. Lalu Bang Zia membuat poster yang amat sangat bagus sekali, mewah, megah, promo, cukup bayar 1.000 rupiah atau bayar 10% saja khusus untuk launching. Bang Zia datang ke Masjid Agung, semua Masjid Agung di Jogja disamperin, habis Jumatan disebar brosurnya gitu ya. Janjinya adalah apa tadi Bu? Pak, enak, bersih, pedas, daging yang merental ya. Dan mungkin satu lagi biar pas 5 ramah gitu, misalnya ramah biar enak kayak gitu. Nah setelah itu beliau ibu ini ya, Mbak Naili itu kena iklannya. Oh enak nih, kayaknya gambarnya segala macam juga selera. Muncul ada ekspektasi, ya kan? Lalu setelah itu karena Mbak Nelly ini ngurusin anak, baru bisa sempat itu sekitar setengah 9 malam dia di launching, lalu datang ke mie ayam Bang Zia tadi. Datang setengah 9 malam, pas dicoba, lumayan nih, bersih tempatnya, enak. Terus pas dicoba kuahnya, kok enak. Terus pas dicoba makan dagingnya yang katanya ada pedesnya, kok nggak ada daging pedesnya. Terus ternyata pas dicoba, pas dimakan dagingnya, kok nggak merengkel. Terus pas mau bayar karena udah setengah 9 malam, pelayan udah capek sekali, mukanya agak jutek kayak gitu. Terus kira-kira Bapak Ibu, per detik itu apakah tercipta persepsi yang sama antara promise awal atau ekspektasi dengan proof atau experience ketika membeli itu? Terciptakan hal yang sama nggak persepsinya? Tidak. Karena apa? Janjinya apa tadi? Enak, oh ternyata lumayan enak. Bersih, oh bersih. Ternyata bagian apa tadi? Enggak merental. Itu apa namanya tadi? Namanya pramugarinya atau kasirnya itu kok kayak nggak ramah karena kecapean. Aduh, ini kira-kira apakah persepsi itu akan tercipta utuh di kepala Mbak Neni? Tentu tidak, karena experience proof-nya beda. Lalu ke bagian parkir, ketemulah dengan tukang parkir ninja yang begitu kita mau narik motor dia nggak ada ya. Tiba-tiba pas kita udah mau ngegas, tiba-tiba tangannya muncul gitu, minta duit parkirnya kayak gitu. Tiba-tiba tukang parkir yang gajinya bisa mengalahkan UMR 3 kali UMR Jogja mungkin ya kayak gitu. Nah ini adalah penjelasan tentang apa yang kita lakukan untuk branding Bapak Ibu. Branding itu bukan cuma tentang berbicara tentang yang namanya promise ataupun menciptakan ekspektasi tertentu di kepala orang atau di benak orang. Kalau ini kan gampang ya, bikin kalimat yang sebagus-bagusnya, desain yang sebagus-bagusnya, website yang sebagus-bagusnya, dan seterusnya. Dan sekali lagi, branding itu ternyata bukan hanya tentang produk kita. Apalagi di dunia pendidikan, yang mendeliver value atau janji dari brand kita itu siapa? Yang menyebabkan kegagalan proses branding bakso Bang Zia tadi. Siapa Pak? Yang bikin tidak berhasil? Pelayannya, tukang parkirnya ternyata. Apalagi di dunia pendidikan yang mendeliver promise atau value atau janji dari brand kita, kira-kira siapa? Kalau perusahaan atau sekolah. Apa lagi? TU. Bahkan sampai pada level satpam. Kalau mungkin di perusahaan-perusahaan, bahkan sampai pada level OB, itu adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk mendeliver value atau promise yang akan kita ciptakan. Jadi ini yang seperti saya cerita tadi tentang brownie cinta ya. Yang pertama saya lakukan kalau saya ditanya sama Bapak Ibu, kalau brownie cinta Alifma
itu pengen melakukan penguatan branding sekolah, yang pertama kali akan saya lakukan atau saya rekomendasikan kepada sekolah adalah internal branding. Internal branding. Jangan-jangan selama ini ada beberapa orang yang salah mempersepsikan promise ataupun core promise atau janji value dari Al-Hikmah. Misal di PPDB ngomonginnya promise kita bahwa sekolah kita misalnya apa bang, anti bullying misalnya ya. Tiba-tiba di parkiran ada Pak Satpam yang sedang ngobrol tentang bahwa ada anak itu kemarin habis kena bully sama temen-temennya gara-gara nggak mau main bola atau nggak bisa main bola. Nah, kira-kira Pak Satpam ini dalam konteks branding Al-Hikmah penting apa enggak? Penting sekali, karena kita di industri jasa, lembaga pendidikan. Karena pendeliver value kita itu bukan sekedar website, bukan sekedar medsos, bukan sekedar baliho, pelang dan lain-lain, tapi seluruh anggota keluarga di Al-Hikmah kayak gitu. Next. Nah ini contoh saya bilang tadi ya, promise apa proof bisa berubah. Next. Oke, kalau saya ringkas ya, kalau dijabarkan ke konteks operasional ataupun manajemen, ya visualnya, verbalnya, sama experience-nya harus ditata. Next. Tugas kita sebagai orang yang melakukan aktivitas branding, di mana ternyata sayangnya proses branding itu ada di tangan bukan cuman humas, bukan cuman PPDB, bukan cuman ketua yayasan, dan bukan cuman ketua-ketua unit. Ternyata semuanya bertanggung jawab terhadap aktivitas branding ini. Itu pekerjaan brandingnya adalah bagaimana memastikan minimal sekurang-kurangnya antara promise dengan proof sama, antara promise dan proof sama. Yang lebih bagus lagi adalah proof lebih besar daripada promise. Kalau saya biasanya di jasa itu saya ngasih rumusnya N+1 Bapak-Ibu. Jadi kalau kita ngejanjiin revisi hanya boleh 1 kali misalnya, saya kasih 3 kali misalnya, supaya ketika orang merasa ketika dia mau revisi dan seterusnya itu kok nggak sesuai dengan janjinya, tapi nggak sesuai itu adalah melebihi ekspektasinya kayak gitu. Kalau kita dijanjikan, kita misalnya tidak menjanjikan value ataupun fitur tertentu, tapi kita kasih, itu adalah hal-hal yang bisa kita create untuk mendesain proof lebih besar daripada promise. Nah, pertanyaan paling mendasarnya adalah apakah di Al-Hikmah punya promise yang ingin disampaikan secara konsisten ke market ataupun audiens? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah promise itu dipahami atau tidak oleh seluruh elemen keluarga besar Al-Hikmah? Itu dulu mungkin. Next. Mungkin saya karena waktunya terbatas nih, tentu saja. Ada teori di dunia, saya pertama kali ketemu teori ini di mata kuliah psikolinguistik. Di psikolinguistik itu berbicara tentang bagaimana psikologi dan linguistik atau bahasa, terutamanya atau seputaran tentang bagaimana cara kerja otak mengolah bahasa. Misalnya kalau di anak kecil itu, bagaimana anak kecil itu bisa mengakuisisi kata-kata baru. Bagaimana kok dia bisa dari yang awalnya cuman dada, mama, dan seterusnya bisa ngomong dengan struktur kata yang utuh. Kenapa kok ada anak dia bisa terjadi speech delay dan seterusnya? Itu di psikolinguistik. Nah, di psikolinguistik ini ada teori bernama The Rule of Seven. Ustaz. The Rule of Seven ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Sesuatu akan dipersepsikan atau diterima sebagai sebuah kebenaran jika minimal
frekuensinya 7 kali minimal. Saya kasih contoh. Kalau saya pengen bilang siapa ya namanya? Banzia misalnya ya, Banzia. Anggaplah Banzia ini salah satu seorang ustadz atau pengajar spesialis gambar di Al-Hikmah misalnya ya. Saya pengen bilang bahwa Banzia ini ganteng misalnya ya. Lalu pertama kali saya ngomong Banzia itu ganteng kepada Ustazah Rahma, kepada Ustazah Rahma. Ustazah Rahma, saya bilang Banzia itu ganteng. Keren loh Ustazah, itu nanti coba deh ngobrol sama beliau ganteng dan ramah orangnya kayak gitu. Tentunya Ustazah ketika kali pertama mendengar itu apakah langsung percaya atau tidak Ustazah? Tidak kan ya? Belum pernah ketemu juga kan? Kayak gitu. Mungkin tahu tapi kayaknya nggak ganteng deh. Lalu Ustazah jalan keluar turun ke bawah itu mendengar seorang siswa, seorang santri itu ngomong ke teman-temannya, tahu nggak ada Ustadz baru namanya Ustadz Zia itu ganteng sama ramah banget. Ustadz Rahma sambil jalan mendengar itu kan percakapan. Opo iya itu Ustadz, apa iya kayak gitu kan. Itu kali keduanya. Habis itu jalan ke kantin. Habis itu ibu kantinnya ya, tahu ini contoh aja ya. Ustazah Rahma salam ya buat Ustadz baru katanya ganteng itu, saya ngefans kayak gitu, saya minta tolong gambarin ya nanti kayak gitu. Kali 3 perlahan keimanannya Ustazah Rahma tentang Banzia ganteng itu mulai agak goyah. Apa iya ganteng kayak gitu. Habis itu lanjut lagi ke satpam. Satpamnya ngomong ke Ustadz yang lain, ini tadi Ustadz baru yang ganteng itu kunci motornya ketinggalan. Ustazah Rahma langsung mikir, kayaknya emang ganteng beneran ya Banzia atau Ustadz Zia ini kayak gitu. Lalu kali kelima besoknya itu ada santri yang nemu buku komiknya atau gambarnya Ustadz Zia. Saya lupa Ustadz baru itu yang mana orangnya, namanya siapa. Saya nemu ini namanya dia, tolong kasih ke Ustadz yang ganteng itu deh, Ustazah Rahma kayak gitu. Perlahan mulai Ustazah Rahma mulai meyakini bahwa Banzia sama dengan ganteng. Nah itu teori yang mendasari rule of seven tadi. Jadi tapi poin-poin paling kritikalnya adalah bahwa rule of seven ini hanya bisa terjadi hanya jika bisa terjadi jika message atau pesan yang disampaikan itu sama. Pesan yang ingin disampaikan sama. Tapi yang terjadi di teman-teman katakanlah yang mendesain branding misalnya poster yang suka kita lihat Bapak Ibu di ketika pencalekan dan seterusnya gitu ya, itu ataupun poster-poster promo mobil, promo banyak promo lah, biasanya kecenderungannya adalah mereka pengen menampilkan sebanyak-banyaknya promise, sebanyak-banyaknya value dalam satu poster atau medium iklan. Yang terjadi adalah orang tidak akan bisa mengingat tadi itu yang disampaikan pesannya sama. Tapi kalau menurut the rule of seven, caranya adalah ambil satu yang ingin kita create atau deliver atau install persepsi pesan kepada customer, diinstal ke seluruh channel atau medium yang kira-kira audiens akan ketemu itu. Misal, saya pengen ngomong Al-Hikmah sebagai Quranic living generation atau pelopor rumah tahfidz, pelopor Quran atau Quran yang membahagiakan misalnya contoh ya, Quran yang membahagiakan. Saya pengen menginstall itu di kepala seluruh customer ataupun publik yang pengen saya tuju, yaitu menengah ke atas. Maka menurut Rule of Seven, caranya adalah seluruh elemen-elemen visual, verbal, experience dan seterusnya itu haruslah mencerminkan Quran yang membahagiakan. Contoh,
penggunaan posternya di Google Map, di mobil, di apa lagi, di poster, di baliho, semua hal itu harusnya mendukung satu pesan, satu persepsi, yaitu Quran yang membahagiakan. Jadi ketika satu pesan itu sama, spesifik, kira-kira lebih mudah atau enggak, Ustaz? Untuk mendesain poster PPDB-nya. Kebayang nggak, Ustaz? Posternya isinya kayak gimana? Kalau Quran yang membahagiakan sebagai promis atau persepsi yang ingin dibangun, Pak? Ada ketawanya. Ada ketawanya, padahal sambil murojaah ke restoran, senyum, ada anak yang habis nyetak gol. Misalnya tadi ada minat bakat segala macam ya. Ada di di lab, gurunya itu happy sekali menyampaikan tentang salah satu percobaan sains gitu, misalnya kayak gitu. Nah, terus habis itu ada tulisan Quran yang membahagiakan. Karena salah satu pain dari anak yang dititipkan target oleh orang tuanya, sebenarnya yang pengen anak punya hafalan kan orang tuanya ya, betul ya? Iya. Dan terasa pain itu di anaknya kan, bahwa aduh Pak, aku disuruh ngafal sih, padahal itu ngafal itu capek. Misal kalau istri saya kebetulan direktur di rumah sakit area di Bantul, itu siswanya atau santrinya itu sekitar 250-an orang. Itu kayak PPA sebetulnya, yang jam 4 sampai jam setengah 6. Itu tuh saya suka, gimana ya, agak suka premium lah melihat ada anak sambil nunggu ustadzahnya datang. Dia pulang sekolah full day dari sekolah mana gitu, gak cuma dari IT doang, dari sekolah Muhammadiyah, sekolah mana itu datang, karena di drop langsung sama sopirnya atau orang tuanya, sambil nunggu dia ketiduran masih lengkap dengan seragamnya. Terus saya, Allah, saya banget itu. Terus habis itu dia dicerita dia nggak mau berangkat karena capek banget, karena udah ini segala macam. Aku tuh udah di mana? Di sekolah tuh udah hafalan gitu, di RTA di rumah kafe juga harus disalah-salahin lagi, kasihnya malah jilidnya beda antara di sekolah sama ini kayak gitu. Dan itu begitu tidak menyenangkannya bagi anak-anak. Makanya ini contoh ya, bagaimana pain anak-anak apa, keresahan fear ataupun wants-nya orang tua apa, kita kasih salah satu fitur atau campaign secara emosional, namanya Quran yang membahagiakan. Nah, contoh sederhananya nanti akan kita coba bikin. Ketika satu persepsi final yang ingin kita install adalah Quran yang membahagiakan, maka itu otomatis seluruh fitur yang akan kita create itu pasti akan mengikuti. Contoh, saya nggak tahu ya apa yang membuat elemen-elemen membuat orang bahagia. Ustazahnya dibekali dengan bagaimana membuat suasana kelas yang menyenangkan, tidak horor dan seterusnya, misalnya ya. Atau mungkin elemen-elemen atributnya yang sebelumnya warnanya burem, biasanya pondokan lama itu ya hijau tapi agak-agak yang menuju gelap gitu ya Bang ya. Warna-warna elemen warna di pondok, catnya rodo-rodo udah agak luntur dan seterusnya kayak gitu. Terus karena kita pengen menciptakan kesan Quran yang membahagiakan, kira-kira ganti cat apa enggak tuh itu? Ganti cat dong. Warnanya apa kira-kira Bu? Cerah. Warna spesifik apa Bu? Jingga gitu. Itu enak KB atau kayak jingga itu pink ya, jingga itu kayak itu kok menyenangkan sekali, hangat, nggak capek dan seterusnya kayak gitu. Jadi dengan menemukan satu persepsi utuh final yang ingin kita ciptakan di benak orang, di kepala dan hati orang, itu saja sudah menyelesaikan separuh urusan kita di sisi sarpras atau infrastruktur kayak e-chat, mungkin ya, dan logo dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini adalah fundamental, ini mungkin slide terakhir yang ingin saya sampaikan, the rule of seven. Tapi sebelum itu, the rule of seven ini kan bagaimana tentang how-nya ya. Yang paling berat itu kan adalah menemukan what-nya. Nah, saya kemarin menemukan ketika ada assessment ke para guru ya di salah satu sekolah IT di Jogja yang usianya ya cukup tua lah, muridnya udah banyak. Karena kalau saya sebut umur sekolahnya, mungkin Ustaz Zazar pasti mengerti di sekolah yang mana. Ternyata
Ternyata itu agak pinggir jurang kalau membahas itu lebih lanjut. Ternyata what yang ingin disampaikan oleh yayasan itu tidak nyambung dengan what yang ingin disampaikan sama guru yang sehari-hari berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan wali murid. Karena gurunya tidak cukup pede untuk menyampaikan bahwa mereka ini adalah sekolah yang kuat Qurannya. Pokoknya keluar dari sekolah ini, SD ini atau SMP ini minimal hafalan sekian. Nah ternyata setelah di assess, hasil assessmentnya itu keinginan si guru-guru atau ustadz ini tidak sama dengan what yang diinginkan oleh yayasan. Makanya jauh lebih penting itu untuk kita sama-sama menyatukan, menyempurnakan, menyamakan persepsi tentang what yang ingin disampaikan ini dibanding berbicara tentang sosial media kita followernya harus berapa, rating kita di Google Map berapa, dan seterusnya. Itu justru ganti logo atau enggak, ganti warna atau enggak, kayaknya penting deh kita kalau tiap bikin event kemasan itu ada logonya kita atau warna-warnanya Al-Hikmah, baju seragam itu kayaknya harus diganti supaya menimbulkan kesan yang apa. Itu akan dengan gampangnya untuk kita lakukan ketika kuatnya itu ketemu, disepakati, dan betul-betul diimani. Semua orang yakin terhadap itu. Nah hari ini, sesi pasca ini kita akan bareng-bareng ya, ada contekannya, coba sorry mas yang slide yang oh ini, Zizmur. enggak, file yang tadi. Ini ada contekannya, status data. Ini juga file-nya. Tadi udah yang next bro, next seperti itu. Karena sudah next. Ini yang saya bilang tadi namanya Marmara Cakes. Ini juga membranding tentang branding, ini cerita menarik nih. Gua Rahmatan Lil Alamin. Next. Sekarang udah ganti logonya. Next. Lagi. Ini juga file nanti akan saya share ke Ustadz Zagari kalau nanti buat pengayaan. Next. Karena waktu ini juga relatif terbatas. Next. Oke, balik lagi tadi bang. Goal kita pada hari ini mungkin ya, semoga bisa sampai pada tujuannya. Sesederhana diagram Venn ini akan mencoba menjelaskan tentang strategi branding kita sekian tahun ke depan. Berbicara tentang nyari kuat ya, kalau dari ngomongin promise itu kita nyari kuatnya dari brand dan branding Al-Hikmah. Customer bentuknya apa, kompetitor nggak ngelakuin itu atau nggak main di situ secara kuat, atau dia udah main tapi dia tidak bagus atau belum bagus komunikasinya, dan kita percaya diri bahwa kita punya kompetensi atau kita punya DNA itu, kita bisa solve problem di sisi yang customer itu butuhkan. Bisa sederhana ini sebetulnya, tapi menjawab problem ini brand CAF itu punyanya Paragon, saudaraannya Wardah dan semacamnya, CAF yang buat laki-laki itu bayar, saya lupa ingat ya, butuh sekian miliar. CAF itu bayar konsultan multinasional, kalau nggak salah McKinsey atau satu lagi itu apa, untuk menemukan atau membuat ini, dan itu menyebabkan CAF itu cepat sekali pertumbuhannya. Bahkan brand-brand luar negeri yang sudah ada merek atau segmen market cowoknya atau laki-lakinya itu kebalap kesalip. Kayak apa sih? Nivea ya, terus Garnier, yang Men juga, dan lain-lain lah kayak gitu. Dan mereka langsung jadi top 3. Bahkan brand-brand Cina yang baru-baru ya, itu nggak bisa ngalahin CAF gitu. Nah, yang sederhana ini itu yang dilakukan oleh CAF di awal-awal, nge-hire konsultan untuk mencari sebetulnya apa gitu. Next bang. Nah ini mungkin nanti akan coba dipandu sama Bang Zia ya kelasnya ini. Next. Ada contekannya. Nah, ini data pelengkap yang saya bilang tadi. Next.
borang yang akan diisi itu ini Ustazah cuma satu, cuma kalau ini terisi dan borang ini dengan borang di satu unit yang sama ya, satu ustadz, satu ustazah itu sama isian borangnya, cara memandang ininya, cara memandang ininya, cara menjawab ininya, itu insya Allah secara branding itu akan sangat firm, sangat kuat, sangat sangat akan terlihat bahwa dia punya strategi dan punya visi kayak gitu. Next, jadi isi-isiannya itu ada clue-cluenya Ustazah sebagai contoh. Next, Bang. Ini kita contoh ya, ngomongin tentang rational why. Next, emotional why apa? Terus next, spiritual why-nya apa misalnya. Next, nah misalnya gambarannya rational why-nya apa, dia terjangkau ini, emotional why-nya apa, spiritual why-nya apa, dan seterusnya. Next, nah ini akan dicoba diisi di borang. Fear-nya apa? Next, ini kebutuhannya apa, dan seterusnya. Terus ini cara contekannya misalnya. Next, nah ini juga bisa jadi ilmu yang menarik ya, pengayaan aja tentang bagaimana lafaz dorongan negatif manusia. Next, nanti kalau isi itu langsung terbayang lah. Next, next, life course untuk sekolah Islam gitu sebagai contekan ya. Misalnya survival apa, sekolah Islam yang ada olahraga rutinnya, makanan sehat di kantin, program hidup sehat sekali kayak gitu. Next, next, ini mungkin sudah ini di teori kalau di kuliah dulu namanya psikologi pendidikan ya kalau nggak salah. Itu ada semester 2 atau semester 3 kalau nggak salah belajar ini. Saya ketemu piramida Maslow ya kayak gitu. Yang ternyata penelitiannya di Asia itu agak sedikit berbeda. Next, next lagi Bang. Next lagi. Nah, ini ada contekannya. Next. Nah, ini penelitian tahun 98 ya. Ternyata piramida Maslow-nya orang Asia itu agak sedikit berbeda secara hierarki atau secara bahkan klasternya, variabelnya beda. Kalau Maslow itu bilang bahwa ya kayak gini, ada psikologi, safety, belonging ya, prestige, terus aktualisasi diri. Makanya Apple itu campaign basic mereka karena mereka dari Barat, dari Amerika, itu ya aktualisasi diri. Sementara di Asia, di bagian sininya itu masih sama, tapi udah naik lagi ke atas, afiliasi bermain saja. Ya cerita teman saya tadi, dia merasa bahwa secara kebutuhan psikologis dasar dan keamanan, Ar-Rayhan bisa memenuhi sampai pada level RA atau TK. Begitu SD, teman saya ini memasukkannya ke SD Muhammadiyah Bantul 1. Karena yang lebih kuat udah akan menuju penanaman ideologi, itu adalah afiliasi. Oh saya Muhammadiyah, nah saya sekolah Muhammadiyah dong. That's why IT ya kan, IT itu kita itu punya apa ya istilahnya, market, captive market ya. Gak usah ngapa-ngapain itu ada udah dari datang saja sebetulnya ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah kita bersaing dengan sekolah lain yang menjadi rujukan afiliasinya target market audiens kita. Tantangannya di situ. IT ini dengan IT yang lain dan seterusnya lah kayak gitu. Termasuk afiliasi FU dan lain-lain. Tambahan bahkan kalau dari obrolan kemarin itu ada beberapa sekolah itu yang mempertimbangkan untuk bermain di ranah afiliasi ini dengan cara apa istilahnya, kalau brand itu kan nyari brand ambassador. Nah ini mencari brand ambassador dengan cara nge-hijack anaknya ustadz dari kelompok yang berbeda, dengan harapan ustadz itu jadi brand ambassador secara tidak langsung dengan bahasa anak ustadz kait sekolah ini begitu, sampai pada titik seperti itu. Karena memang betul yang dibilang sama Mas Fian tadi bahwa secara piramida kebutuhan hierarkinya Maslow itu memang
afiliasi, kemudian status itu tuh jadi hal yang sangat penting. Udah di kafe jadi status, ya kan, baru admiration, wah aku keren aja mas itu dan seterusnya kayak gitu. Jadi ya itu apa ya namanya, ternyata yang kayak begini itu akan memudahkan kita untuk mendesain proses branding yang akan kita lakukan. Dan sekali lagi saya mencoba mungkin akan menutup sesi kali ini adalah kita kesampingkan dulu hari ini berbicara tentang how dan lain-lain, karena saya rasa keuntungan atau competitive advantage yang dimiliki oleh Al-Hikmah itu banyak sekali. Tapi tantangan justru itu, karena punya banyak kelebihan, banyak advantage, kita jadi akan punya tantangan untuk memilih yang mana yang akan kita jadikan kesepakatan bersama setidaknya untuk 3, 5, 10 tahun ke depan yang akan menjadi promise kita. 1 watt yang akan kita pegang bersama, kita sepakati bersama, ini yang akan kita komunikasikan kepada audiens atau publik. Dan sayangnya bisa jadi antara KB, RA, TK, SD, MTS, SMA, bagian field dan lain-lainnya itu kan beda-beda ya. Field mereka beda dong dengan wali SMA. Field needs wants dan seterusnya kayak gitu. Rational why-nya apa, emotional why-nya pasti beda-beda. Bisa jadi pasti jawaban-jawaban hari ini akan diverse antara unit dengan unit yang lain. Semoga bisa kita temukan hari ini, namanya ikhtiar ya, semoga ketemu dan semoga ya karena forumnya forum ilmu, semoga diberkahi Allah dan langsung dapat kayak apa istilahnya wasiroh wangsit ya, yang memang itu akan mengantarkan kita pada masalah yang lebih besar. Kalau kata siapa yang punya apa kan namanya Quran itu Syamil, ada buku beliau yang punya Syamil itu nulis buku. Itu kalau ada ide basiroh wangsit yang munculnya ketika sholat, yang munculnya ketika maaf di kamar mandi, tiba-tiba mengide dapat ting apa gitu kan, statusnya menjadi haram hukumnya untuk dijadikan